Aku menikah dengan pria yang kucintai, tanpa tahu bahwa nenek lumpuhnya sedang menunggu seseorang, bukan untuk diselamatkan, tapi untuk membalas dendam. Dan tanpa kusadari, orang yang ia pilih adalah aku. Hari pertama aku menginjakan kaki di rumah itu, aku sempat berdiri beberapa detik di depan pagar besi berwarna hitam mengilap, mencoba mengatur napas. Rumah keluarga Arga berdiri megah di hadapanku, 2 lantai, halaman luas dengan pohon Kamboja di sisi kanan, dan deretan jendela besar yang membuat cahaya matahari leluasa masuk ke dalam. Semuanya tampak rapi, mapan, dan tenang. Terlalu tenang, bahkan. Aku menggenggam tas kecilku erat-erat, seolah di dalamnya tersimpan seluruh keberanianku sebagai seorang istri yang baru saja meninggalkan kehidupan lamanya. Beberapa hari lalu, aku masih tinggal di rumah orang tuaku, menjalani rutinitas sederhana dengan segala keterbatasan yang sudah biasa kuterima. Kini, aku berdiri sebagai menantu di rumah keluarga yang sejak awal membuatku merasa kecil. "Nai, masuk," ucap Arga lembut sambil membuka pagar. Senyumnya seperti biasa, hangat, menenangkan, dan selalu berhasil membuatku merasa bahwa aku aman bersamanya. Aku mengangguk pelan, melangkah masuk, dan sejak detik itu, hidupku benar-benar berubah. Di ruang tamu yang luas, aroma kayu dan teh hangat menyambutku. Sofa-sofa empuk tersusun rapi, dinding dihiasi lukisan-lukisan lama yang entah menggambarkan siapa, namun jelas memiliki nilai sejarah. Ada foto-foto keluarga dalam bingkai emas, wajah-wajah yang tampak bahagia, berwibawa, dan penuh percaya diri. Aku berdiri canggung, tak tahu harus duduk atau tetap berdiri. Satu persatu anggota keluarga Arga menyambutku. Ayah mertua dengan sikap formal namun sopan. Ibu mertua yang terlihat ramah, meski senyumnya terasa terlatih. Beberapa saudara ipar yang memperhatikanku dengan rasa ingin tahu yang tak mereka sembunyikan. Aku membalas semua sapaan dengan senyum terbaikku, berusaha mengingat nama, jabatan, dan posisi mereka dalam keluarga besar ini. Aku tahu, sejak hari itu, aku bukan lagi hanya Nayara. Aku adalah istri Arga, menantu di rumah ini. Perempuan yang akan dinilai dari caraku berbicara, berjalan, bersikap, bahkan dari caraku tersenyum. Hari-hari pertamaku berlalu dengan rutinitas yang teratur. Aku bangun pagi, membantu ibu mertua di dapur meski beberapa kali beliau berkata aku tak perlu repot. Aku tetap bersikeras. Bagiku, itu caraku menunjukkan bahwa aku ingin diterima. Aku belajar kebiasaan rumah ini, jam makan, selera makanan, aturan tak tertulis tentang kapan harus berbicara dan kapan sebaiknya diam. Arga sering menggenggam tanganku diam-diam, seolah tahu bahwa aku sedang berjuang menyesuaikan diri. Di hadapannya, aku masih menjadi diriku sendiri. Namun begitu kami keluar dari kamar, aku kembali mengenakan peran sebagai istri yang sopan dan menantu yang tahu diri. Pada hari ketiga, Arga mengajakku ke bagian rumah yang jarang kulihat sebelumnya. Lorongnya lebih sepi, penerangannya lebih redup, dan udara terasa lebih dingin. Kami berhenti di depan sebuah kamar dengan pintu kayu coklat tua. "Di sini nenek," ucap Arga pelan. Aku menoleh padanya. "Nenek?" "Iya, Nenek Ratna, ibunya Papa." Aku terdiam sejenak sebelum mengangguk. Entah kenapa, langkah kakiku terasa lebih berat saat Arga membuka pintu kamar itu. Di dalam, suasananya berbeda dari bagian rumah lainnya. Kamar itu bersih dan rapi, tapi terasa diam. Terlalu diam. Di tengah ruangan, seorang perempuan tua terbaring di atas ranjang. Tubuhnya tertutup selimut tipis meski udara tak begitu dingin. Rambutnya memutih, wajahnya penuh keriput. Namun ada sesuatu pada sorot matanya yang membuatku berhenti sejenak. "Bu Ratna." Ia menoleh ke arah kami perlahan. Tatapannya jatuh padaku, tajam namun tenang. Tidak ada senyum. Tidak ada juga ekspresi ramah. Hanya pandangan panjang yang membuatku merasa sedang diperhatikan. Bukan sebagai tamu, melainkan sebagai seseorang yang sedang dinilai. "Nek, ini Nayara," ucap Arga lembut. "Istriku." Aku melangkah maju dan menunduk sopan. "Assalamualaikum, Nek." Bu Ratna tidak langsung menjawab. Bibirnya sedikit bergerak, seolah mempertimbangkan sesuatu, sebelum akhirnya mengangguk kecil. "Waalaikumsalam," ucapnya lirih. Suara itu pelan, namun jelas. Tidak rapuh seperti yang kubayangkan dari seorang perempuan yang lumpuh dan lebih banyak diam. Aku tersenyum, meski entah mengapa jantungku berdebar tak wajar. Sejak hari itu, aku sering melihat Bu Ratna dari kejauhan. Ia jarang berbicara, lebih sering diam sambil menatap jendela atau langit-langit kamar. Para perawat datang dan pergi. Anggota keluarga lain jarang berlama-lama di sana.
Seolah kamar itu adalah ruang yang dibiarkan terpisah dari kehidupan utama rumah ini. Aku mulai membantu merawatnya, mengantarkan makanan, membetulkan bantal, atau sekadar menemani dalam diam. Bu Ratna tak banyak bicara, namun kehadiranku seakan ia sadari sepenuhnya. Tatapannya sering mengikuti gerak-geriku, membuatku merasa aneh, namun juga tersentuh. Di malam hari, saat aku dan Arga berbaring berdampingan, aku sering menatap langit-langit kamar kami dan berpikir tentang hidup baruku. Tentang rumah besar ini, tentang keluarga yang ramah namun terasa berjarak, tentang nenek lumpuh yang lebih banyak diam namun menyimpan tatapan yang sulit ku terjemahkan. Aku belum tahu apa-apa. Belum ada rasa curiga, belum ada ketakutan. Yang ada hanya perasaan samar, bahwa aku telah memasuki sebuah rumah yang menyimpan banyak cerita lama, dan cepat atau lambat, cerita-cerita itu akan menemukan jalannya sendiri untuk terungkap. Namun malam itu, aku masih bisa memejamkan mata dengan tenang, percaya bahwa hidup baruku akan berjalan baik-baik saja. Aku tidak tahu, ketenangan ini hanyalah permulaan. Keesokan paginya, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui celah gorden kamar, membuat ruangan terasa hangat dan damai. Arga masih terlelap di sampingku, napasnya teratur, wajahnya terlihat begitu tenang. Aku menatapnya beberapa saat, lalu bangkit perlahan agar tidak mengganggu tidurnya. Sebagai menantu baru, aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa menyesuaikan diri, termasuk bangun pagi dan membantu pekerjaan rumah. Di dapur, ibu mertua sudah lebih dulu sibuk. Aroma bawang tumis dan nasi hangat memenuhi ruangan. Aku segera menghampiri, membantu memotong sayur dan menyiapkan sarapan. Pekerjaan-pekerjaan kecil itu memberiku rasa nyaman, seolah aku masih berada di rumah orang tuaku. Namun sesekali, perasaanku kembali terusik saat mataku melirik ke arah lorong panjang yang mengarah ke kamar belakang. "Nayara," panggil ibu mertua sambil menuangkan teh ke dalam cangkir. "Nanti setelah sarapan, kamu bisa tolong antar makanan ke nenek, ya?" Aku menoleh dan mengangguk. "Iya, Bu." Permintaan itu terdengar biasa saja, namun entah mengapa, ada sesuatu di dadaku yang terasa mengencang. Sejak pertama kali bertemu Bu Ratna, aku selalu merasakan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Bukan takut, bukan juga tidak suka. Lebih seperti rasa penasaran yang bercampur iba. Setelah semua anggota keluarga selesai sarapan dan mulai kembali ke aktivitas masing-masing, aku membawa nampan berisi bubur hangat dan segelas air menuju kamar belakang. Langkah kakiku pelan menyusuri lorong yang terasa lebih sepi dibanding bagian rumah lainnya. Dindingnya dipenuhi foto-foto lama yang warnanya mulai pudar. Aku berhenti sejenak di depan salah satu foto. Seorang perempuan muda dengan senyum percaya diri, berdiri di samping seorang pria berwajah tegas. Aku menduga, perempuan itu adalah Bu Ratna di masa mudanya. Aku mengetuk pintu kamar dengan perlahan. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk sekali lagi, lalu mendorong pintu pelan-pelan. Bu Ratna terbaring di ranjangnya, posisi tubuhnya sama seperti kemarin. Namun kali ini, matanya terbuka. Tatapannya langsung tertuju padaku, seolah ia sudah tahu aku akan datang. "Nek, saya Nayara," ucapku pelan. "Saya bawa sarapan." Ia mengangguk kecil. "Letakkan saja di meja." Nada suaranya datar, namun jelas. Aku melangkah masuk, meletakkan nampan di meja kecil di samping ranjangnya. Saat aku mendekat, aku bisa melihat lebih jelas wajahnya. Keriput-keriput halus yang menceritakan usia dan pengalaman, mata yang tajam dan jernih, jauh dari kesan pikun atau lemah. Aku membantu menyuapkan beberapa sendok bubur. Bu Ratna makan perlahan, tidak terburu-buru, dan tanpa banyak bicara. Keheningan menyelimuti kamar itu, namun anehnya, aku tidak merasa canggung. Justru ada rasa damai yang sulit kutemukan di bagian rumah lain. "Nenek sudah lama sakit?" tanyaku akhirnya, mencoba mencairkan suasana. "Sudah cukup lama," jawabnya singkat. Aku mengangguk, tidak berani bertanya lebih jauh. Namun sejak hari itu, tugasku mengantar makanan dan menemani Bu Ratna menjadi rutinitas. Kadang hanya 10 menit, kadang lebih lama. Aku mulai mengenal kebiasaannya. Ia suka mendengarkan suara burung di pagi hari, tidak suka kamar terlalu terang, dan lebih memilih air hangat daripada dingin. Yang membuatku terkejut, Bu Ratna selalu tahu apa yang terjadi di rumah itu. Ia tahu siapa yang sedang bertengkar diam-diam, siapa yang pulang terlambat, bahkan perubahan kecil dalam sikap Arga. "Suamimu sedang banyak pikiran," ucapnya suatu sore tanpa aku bertanya. Aku terdiam. "Nenek tahu dari mana?" Ia menoleh ke arahku, menatapku lama, lalu berkata pelan, "Orang yang terlalu sering tersenyum, biasanya sedang menyembunyikan sesuatu."
Kata-kata itu membuatku terdiam lama setelah aku keluar dari kamarnya. Sejak saat itu, pandanganku terhadap Bu Ratna berubah. Ia bukan perempuan tua yang pasrah pada keadaan. Ada kecerdasan yang tersembunyi di balik diamnya. Ada ketenangan yang tidak dimiliki orang-orang lain di rumah ini. Aku mulai merasa iba. Bayangan tentang bagaimana rasanya hidup lumpuh, terbaring di kamar belakang, jarang dikunjungi keluarga sendiri, membuat dadaku sesak. Aku berusaha menghiburnya dengan cerita-cerita kecil tentang masa kecilku, tentang ibuku, tentang hal-hal sederhana. Kadang ia hanya mendengarkan. Kadang ia tersenyum tipis, senyum yang jarang, namun terasa berarti. "Nenek senang kamu di sini," katanya suatu hari. Aku tersenyum. Saya juga senang bisa menemani nenek. Dan saat itulah, tanpa kusadari, sebuah ikatan perlahan terbentuk di antara kami. Ikatan yang lahir dari kesunyian, dari perhatian kecil, dan dari rasa saling memahami yang tak terucap. Aku merasa dipercaya, merasa dibutuhkan. Perasaan itu membuatku bertahan lebih lama di kamar belakang, tanpa tahu bahwa kepercayaan itulah yang kelak akan menyeretku ke dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Untuk saat ini, aku hanya melihat Bu Ratna sebagai nenek suamiku yang kesepian. Aku belum tahu bahwa di balik tatapan tenangnya, ia sedang mengamati setiap langkahku, menimbang, menilai, dan perlahan memilihku sebagai seseorang yang kelak akan ia libatkan dalam rahasia hidupnya. Dan tanpa kusadari, aku telah melangkah lebih dekat ke pintu yang seharusnya belum kubuka. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, setidaknya di permukaan. Aku tetap menjalani peranku sebagai menantu yang berusaha menyenangkan semua orang. Membantu di dapur, tersenyum saat berkumpul, dan mendengarkan percakapan keluarga yang seringkali terasa formal dan berhati-hati. Namun di balik semua itu, ada satu rutinitas yang semakin menjadi bagian penting dari hariku, menghabiskan waktu di kamar belakang bersama Bu Ratna. Semakin sering aku menemaninya, semakin aku merasa kamar itu seperti dunia kecil yang terpisah dari rumah besar ini. Di sana, waktu berjalan lebih lambat. Tidak ada tawa palsu, tidak ada basa-basi. Hanya keheningan yang jujur dan tatapan Bu Ratna yang selalu seolah membaca pikiranku. Suatu sore, hujan turun deras. Langit mendung membuat rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah makan malam, satu persatu anggota keluarga masuk ke kamar masing-masing. Arga pun tampak kelelahan dan lebih cepat tidur. Aku berbaring di sampingnya, namun mataku sulit terpejam. Pikiranku kembali melayang pada Bu Ratna. Entah mengapa, ada dorongan kuat untuk menengoknya malam itu. Aku bangkit perlahan, mengambil selimut tipis, lalu melangkah menuju kamar belakang. Lorong terasa lebih gelap, hanya diterangi lampu kecil berwarna kekuningan. Suara hujan yang menghantam atap terdengar jelas, menemani langkah kakiku yang ragu. Saat aku membuka pintu kamar Bu Ratna, ia terjaga. Matanya terbuka, menatap lurus ke langit-langit. Lampu kamar sengaja diredupkan, membuat bayangan wajahnya terlihat lebih tegas. "Nek, saya ganggu?" tanyaku pelan. "Tidak," jawabnya singkat. "Masuklah." Aku duduk di kursi kecil di samping ranjangnya. Kami terdiam cukup lama. Hanya suara hujan dan detak jam dinding yang terdengar. Aku sempat berpikir untuk kembali ke kamar, namun tiba-tiba Bu Ratna menggerakkan tangannya sedikit, memberi isyarat agar aku mendekat. Aku mencondongkan tubuhku. Saat itulah, dengan suara yang sangat pelan namun jelas, ia berbisik, "Bantu aku untuk balas dendam." Aku membeku. Jantungku berdegup kencang. Aku yakin aku tidak salah dengar, namun otakku menolak menerima kata-kata itu. Aku menarik tubuhku sedikit menjauh, menatap wajahnya dengan bingung. "Nenek," ucapku ragu. "Maksudnya?" Bu Ratna menoleh padaku. Tatapannya tajam, tidak goyah, tidak terlihat seperti orang yang sedang melantur. Tidak ada senyum, tidak ada keraguan. Hanya keseriusan yang membuat tengkukku merinding. "Anggap saja aku orang tua yang terlalu lama diam," katanya datar. "Tapi ingat satu hal, Nayara. Tidak semua orang di rumah ini sebersih yang kamu kira." Aku menelan ludah. "Nenek sedang bercanda, kan?" Ia tidak menjawab, hanya memejamkan mata, seolah percakapan itu sudah selesai. Aku duduk terpaku beberapa saat, lalu bangkit dengan langkah gontai. Sepanjang perjalanan kembali ke kamar, pikiranku kacau. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa Bu Ratna mungkin sedang lelah, atau pikirannya melayang terlalu jauh. Namun malam itu, aku tidak bisa tidur. Keesokan harinya, segalanya tampak normal. Sarapan berlangsung seperti biasa.
Arga bercanda ringan, ibu mertua tersenyum ramah, dan tidak ada satupun tanda bahwa sesuatu yang aneh telah terjadi semalam. Aku mencoba mengamati wajah-wajah mereka satu persatu. Tidak ada yang tampak mencurigakan. Tidak ada yang terlihat seperti orang yang menyimpan dendam atau rahasia besar. Namun perasaanku berubah. Aku mulai menyadari hal-hal kecil yang sebelumnya tak pernah kupikirkan. Percakapan yang terhenti saat aku masuk ruangan. Tatapan yang terlalu cepat dialihkan. Nada suara yang berubah saat membicarakan masa lalu. Dan yang paling menggangguku, setiap kali topik tentang Bu Ratna muncul, suasana selalu menjadi lebih kaku. Aku kembali ke kamar belakang siang itu dengan perasaan campur aduk. Bu Ratna sedang terjaga, menatap keluar jendela. Nenek bilang sesuatu semalam, ucapku hati-hati, tentang balas dendam. Ia tersenyum tipis, senyum pertama yang kulihat hari itu. Kamu mengingatnya? Tentu saja. Itu bukan hal kecil, jawabku lirih. Lupakan dulu, katanya tenang. Belum waktunya. Jawaban itu justru membuat dadaku semakin sesak. Kata-katanya terdengar terlalu terencana untuk dianggap omong kosong. Aku mulai merasa bahwa aku telah terseret ke dalam sesuatu yang belum kupahami sepenuhnya. Hari-hari selanjutnya, rasa tidak nyaman itu semakin tumbuh. Aku mulai mempertanyakan hal-hal yang dulu kuterima begitu saja. Tentang bagaimana Bu Ratna bisa lumpuh. Tentang mengapa ia ditempatkan di kamar belakang, jauh dari pusat aktivitas rumah. Tentang mengapa hanya aku yang seolah diizinkan mendekatinya. Aku belum berani bertanya pada Arga. Setiap kali aku ingin membuka pembicaraan, aku mengurungkannya kembali. Aku takut jawabannya akan mengubah cara pandangku terhadapnya. Aku takut mengetahui sesuatu yang seharusnya tidak ku ketahui. Dan di tengah semua kegelisahan itu, satu hal menjadi semakin jelas. Bu Ratna tidak sembarangan memilih kata-kata. Jika ia mengatakan, balas dendam, maka ada luka lama yang belum sembuh. Malam itu, saat aku kembali berbaring di samping Arga yang tertidur, aku menatap wajah suamiku dalam gelap. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku bertanya dalam hati, seberapa jauh sebenarnya aku mengenal keluarga ini? Dan tanpa kusadari, benih kecurigaan itu mulai tumbuh perlahan, siap mengubah segalanya. Perasaan itu tidak langsung berubah menjadi ketakutan atau kemarahan. Ia tumbuh seperti bayangan tipis yang terus mengikutiku kemanapun aku pergi. Aku masih tertawa saat bercanda bersama Arga, masih menyajikan teh untuk ibu mertua, masih menyapa anggota keluarga lain dengan sopan. Namun kini, ada bagian dari diriku yang selalu waspada, seolah sedang menunggu sesuatu muncul dari balik permukaan yang tampak tenang. Aku kembali sering berada di kamar belakang. Bu Ratna tidak lagi hanya diam dan mendengarkan ceritaku. Ia mulai berbicara, sedikit demi sedikit, seperti seseorang yang membuka peti lama dengan hati-hati, memilih mana yang boleh dilihat, mana yang harus tetap tersembunyi. Dulu rumah ini tidak seperti sekarang, katanya suatu siang, ketika cahaya matahari masuk melalui jendela dan jatuh tepat di wajahnya. Lebih kecil, lebih sederhana, tapi penuh kehidupan. Aku duduk di kursi kecil, memperhatikan setiap perubahan ekspresinya. Ada kelembutan di wajahnya saat ia berbicara tentang masa lalu, sesuatu yang jarang kulihat sebelumnya. Keluarga ini dibangun dari kerja keras, lanjutnya. Bukan hanya oleh laki-laki. Aku juga ikut membangunnya. Aku terdiam. Selama ini, cerita keluarga yang kudengar selalu berpusat pada ayah mertua dan leluhur laki-laki mereka. Nama Bu Ratna hampir tak pernah disebut dalam percakapan tentang kesuksesan keluarga. Waktu itu, semua keputusan ada di tanganku, katanya pelan. Aku yang mengatur keuangan, aku yang menjaga agar usaha tetap berjalan. Nada suaranya datar, namun aku bisa merasakan kebanggaan yang tertahan. Ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, namun belum sepenuhnya ia lepaskan. Hari-hari berikutnya, cerita-cerita kecil itu terus bertambah. Tentang rapat keluarga yang dulu sering diadakan di ruang tengah. Tentang saudara-saudara yang datang dengan senyum, namun membawa niat masing-masing. Tentang sebuah keputusan besar yang mengubah segalanya, pembagian warisan. Mereka bilang itu keputusan bersama, ucap Bu Ratna suatu sore. Padahal, tidak semua suara didengar. Aku mengernyit. Mereka siapa, Nek? Ia tidak langsung menjawab. Matanya menatap jendela, lalu kembali padaku. Orang-orang yang sekarang kamu anggap sebagai keluarga. Kata-kata itu membuat dadaku menghangat, bukan karena nyaman, melainkan karena tidak enak.
aku mulai menyadari bahwa cerita Bu Ratna berbeda dengan cerita yang sering kudengar dari anggota keluarga lain. Versi mereka selalu rapi, tanpa celah, tanpa luka. Versi Bu Ratna penuh retakan. Suatu hari, aku memberanikan diri bertanya tentang kecelakaan yang membuatnya lumpuh. Pertanyaan itu keluar begitu saja, tanpa rencana. Kecelakaan itu, aku berhenti sejenak. Apa benar hanya kecelakaan biasa? Bu Ratna menatapku lama. Terlalu lama. Hingga aku hampir menarik kembali pertanyaanku. Mereka bilang begitu, katanya akhirnya. Mobil tergelincir. Rem blong. Jalan licin. Ia tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah mencapai matanya. Tapi aku masih ingat dengan jelas apa yang terjadi sebelum itu. Aku menahan napas. Apa yang terjadi, Nek? Ia menggeleng pelan. Belum sekarang. Jawaban itu menggantung di antara kami. Namun sejak hari itu, aku mulai memperhatikan banyak hal dengan sudut pandang yang berbeda. Aku mengamati bagaimana setiap kali Bu Ratna disebut, pembicaraan selalu dipercepat atau dialihkan. Bagaimana ayah mertua selalu menghindari topik tentang masa lalu. Bagaimana ibu mertua lebih sering berkata, yang sudah lewat, biarlah lewat. Aku juga mulai melihat perubahan kecil pada Arga. Ia masih lembut, masih perhatian, namun ada jarak tipis yang sebelumnya tidak ada. Ia sering pulang lebih larut, lebih sering terdiam saat aku bertanya tentang keluarganya. Ketika aku menyebut nama Bu Ratna, wajahnya selalu menegang sesaat, meski cepat ia sembunyikan. Kamu sering ke kamar nenek? Tanyanya suatu malam, nadanya terdengar biasa. Iya, jawabku jujur. Kasihan kalau sendirian. Ia mengangguk, namun matanya tidak menatapku. Hati-hati, jangan terlalu capek. Kalimat itu terdengar seperti perhatian, namun entah mengapa terasa seperti peringatan. Aku semakin sering memikirkan potongan-potongan cerita yang kudapatkan. Tentang kekuasaan yang berpindah tangan. Tentang warisan yang dibagi dengan cara yang tidak sepenuhnya adil. Tentang seorang perempuan yang dulu berpengaruh, kini terbaring lumpuh dan jarang dianggap. Dan di tengah semua itu, aku mulai menyadari sesuatu yang membuatku gelisah. Bu Ratna tidak menceritakan masa lalunya untuk sekadar bernostalgia. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti potongan puzzle yang perlahan disusun. Dan tanpa kusadari, aku adalah orang yang sedang ia ajak menyusun puzzle itu bersamanya. Suatu malam, saat aku pamit keluar dari kamarnya, ia memanggil namaku pelan. Nayara. Aku menoleh. Kebenaran tidak selalu ingin ditemukan, katanya. Tapi jika sudah mengetuk pintumu, kamu tidak akan bisa pura-pura tidak mendengarnya. Aku pulang ke kamar dengan langkah berat. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku. Aku belum tahu kebenaran apa yang dimaksudnya. Namun satu hal menjadi semakin jelas. Keluarga ini menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang mereka perlihatkan. Dan aku, yang awalnya hanya ingin menjadi istri yang baik, kini berdiri di tengah potongan-potongan masa lalu yang mulai saling terhubung, perlahan membentuk gambaran yang belum sepenuhnya ingin kulihat. Sejak hari itu, hidupku terasa seperti terbagi menjadi dua ruang yang berbeda. Di satu ruang, aku adalah Nayara, istri Arga, perempuan yang menjalani pernikahan dengan penuh harapan dan cinta. Di ruang lainnya, aku adalah pendengar setia Bu Ratna, saksi bisu dari potongan-potongan kebenaran yang perlahan ia ungkapkan. Kedua ruang itu tidak pernah benar-benar bertemu, namun keberadaannya saling menekan, membuat dadaku sering terasa sesak tanpa alasan yang jelas. Aku masih menjalani rutinitasku seperti biasa. Pagi hari membantu di dapur, siang mengurus rumah, malam menemani Arga. Namun di sela-sela itu, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda, seperti ada mata yang selalu mengawasi setiap langkahku. Ketika aku berjalan menuju kamar belakang, ada tatapan yang mengikuti dari kejauhan. Ketika aku terlalu lama berada di sana, seseorang selalu bertanya, dengan nada yang tampak ringan namun syarat makna. Kamu sering sekali menemani nenek, ujar ibu mertua suatu siang sambil melipat kain. Tidak capek. Aku tersenyum tipis. Tidak, Bu. Saya senang menemani beliau. Ia mengangguk, namun senyum itu tidak sampai ke matanya. Sejak saat itu, aku mulai lebih berhati-hati. Aku tidak lagi terlalu lama di kamar Bu Ratna. Aku mulai memilih kata-kata dengan lebih cermat. Namun meski begitu, perasaan tertekan itu tidak juga menghilang. Bu Ratna, di sisi lain, justru semakin terbuka padaku. Ia mulai berbicara tanpa perlu aku bertanya. Tentang keputusan-keputusan yang diambil tanpa persetujuannya. Tentang bagaimana suaranya perlahan disingkirkan,
hingga akhirnya ia tidak lagi dianggap penting. Ia tidak pernah menyebut nama secara langsung, namun aku bisa menebaknya dari konteks dan nada suaranya. "Kamu tahu kenapa aku memilihmu?" tanyanya suatu sore. Tiba-tiba, aku terkejut. "Memilih saya untuk apa, Nek?" Ia menatapku lama, seolah mencari sesuatu di wajahku. "Karena kamu masih bersih. Kamu belum tercemar oleh kebohongan rumah ini." Kata-kata itu membuatku tidak nyaman. Aku bukan pahlawan. Aku hanya perempuan biasa yang ingin hidup tenang bersama suaminya. Namun di mata Bu Ratna, seolah aku memegang peran yang jauh lebih besar. "Aku hanya istri Arga," kataku pelan. "Aku tidak tahu apa-apa tentang urusan keluarga." Ia tersenyum tipis. "Justru itu." Jawaban itu terus menghantuiku. Malam-malamku menjadi gelisah. Aku sering terbangun di tengah malam, menatap wajah Arga yang tertidur pulas di sampingku. Aku bertanya-tanya, seberapa banyak yang ia ketahui, seberapa banyak yang ia sembunyikan dariku. Dan yang paling menakutkan, di pihak siapa ia sebenarnya berdiri. Aku mulai merasa dibatasi. Beberapa kali, saat aku hendak keluar rumah sendiri, selalu ada yang menawarkan untuk menemani. Saat aku menerima telepon, percakapan terasa tidak lagi sepenuhnya pribadi. Tidak ada larangan yang jelas, namun kebebasan itu terasa menyempit sedikit demi sedikit. Arga sendiri mulai berubah. Ia menjadi lebih protektif, lebih sering bertanya kemana aku pergi dan dengan siapa aku berbicara. Ia melakukannya dengan nada lembut, namun aku bisa merasakan ketegangan di baliknya. "Kamu kelihatan capek belakangan ini," katanya suatu malam. "Ada yang mengganggumu?" Aku ingin jujur. Aku ingin mengatakan semuanya, tentang Bu Ratna, tentang cerita-cerita masa lalu, tentang perasaan terjepit yang kurasakan. Namun kata-kata itu tertahan di tenggorokanku. Aku takut jika aku membuka semuanya, aku akan kehilangan sesuatu yang tak siap ku terima. "Tidak apa-apa," jawabku akhirnya. "Mungkin aku hanya belum terbiasa." Ia mengangguk, memelukku. Pelukan itu hangat, namun untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sepenuhnya berada di sana. Di kamar belakang, Bu Ratna semakin sering memintaku duduk lebih dekat. Ia mulai mempercayaiku dengan hal-hal kecil, menyimpan dokumen lama di laci yang hanya ia izinkan aku buka, menitipkan pesan-pesan samar yang tak pernah ia tuliskan. Kepercayaan itu terasa berat di pundakku. "Mereka tidak akan menyangka kamu," katanya suatu hari. "Kamu terlihat terlalu polos." Aku tersentak. "Menyangka saya untuk apa, Nek?" Ia tidak menjawab, hanya menepuk tanganku pelan, seolah berkata bahwa aku akan mengerti pada waktunya. Pertanyaan demi pertanyaan mulai memenuhi kepalaku. Mengapa hanya aku yang ia percayai? Mengapa ia tidak memilih anak atau cucunya sendiri? Dan yang paling menggangguku, apakah aku sedang dimanfaatkan, atau justru aku sedang diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar? Aku berada di tengah dua dunia yang saling bertentangan. Dunia pernikahanku yang ingin tetap utuh dan damai, dan dunia Bu Ratna yang penuh luka dan tuntutan akan keadilan. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti langkah di atas tali tipis. Salah sedikit, aku bisa jatuh ke sisi yang tak ingin kupilih. Dan di tengah kebimbangan itu, aku mulai menyadari satu hal yang membuat jantungku berdegup lebih kencang dari biasanya. Apapun yang sedang disiapkan Bu Ratna, aku sudah terlalu jauh untuk berpura-pura tidak terlibat. Kesadaran itu tidak datang sekaligus. Ia merayap perlahan, seperti kabut yang menutupi pandangan sedikit demi sedikit hingga akhirnya aku tak lagi bisa melihat dunia dengan cara yang sama. Aku masih berusaha bersikap normal, namun tubuhku sering bereaksi lebih dulu daripada pikiranku. Tanganku gemetar saat menyeduh teh, langkah kakiku ragu saat melewati lorong, dan tidurku semakin sering terputus oleh mimpi-mimpi yang membuat dada terasa sesak. Suatu siang, Bu Ratna memintaku membuka laci kecil di samping ranjangnya. "Ambilkan map coklat itu," katanya pelan. "Yang paling bawah." Aku menuruti permintaannya tanpa banyak tanya. Di dalam laci itu, ada beberapa dokumen lama yang warnanya sudah menguning. Kertas-kertas itu tersusun rapi, seolah sengaja disimpan dengan penuh kehati-hatian. Saat aku menyerahkannya, Bu Ratna tidak langsung membukanya. Ia hanya menatap map itu beberapa detik, lalu menoleh padaku. "Kamu bisa membacanya," katanya. "Aku ingin kamu tahu." Aku ragu. "Apa ini aman, Nek?" Ia tersenyum tipis. "Tidak ada yang aman di rumah ini. Tapi kebenaran selalu punya caranya sendiri untuk muncul." Dengan jantung berdebar, aku membuka map itu. Isinya adalah salinan laporan rumah sakit,
catatan perawatan lama, dan beberapa lembar laporan polisi. Mataku berhenti pada satu tanggal kecelakaan yang selama ini diceritakan sebagai musibah biasa. Namun ada sesuatu yang janggal. Beberapa catatan tidak konsisten. Diagnosis awal berbeda dengan laporan lanjutan. Dan yang paling membuatku merinding, ada tanda tangan dokter yang sama pada dua laporan dengan isi yang bertolak belakang. Ini, kenapa berbeda? Tanyaku lirih. Karena yang satu ditulis sebelum mereka mengatur ceritanya, jawab Bu Ratna tenang. Dan yang satu lagi setelah semuanya disepakati. Aku menelan ludah. Mereka siapa, Nek? Ia tidak menjawab langsung. Namun keheningan itu sudah cukup menjelaskan bahwa jawabannya lebih dekat daripada yang kuharapkan. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan lebih detail. Aku mendengarkan percakapan, bahkan yang tidak ditujukan untukku. Aku mencatat perubahan sikap, terutama Arga. Ia semakin sering menerima telepon di luar kamar, suaranya diturunkan. Saat aku masuk, ia selalu menghentikan pembicaraan itu dengan cepat. Senyumnya masih ada, tapi matanya sering terlihat lelah dan gelisah. Suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara dari ruang kerja ayah mertua. Pintu kamar kami sedikit terbuka. Aku tidak berniat menguping, namun namaku disebut, membuat kakiku berhenti melangkah. Nayara terlalu sering ke kamar belakang, suara ayah mertua terdengar rendah. Dia cuma menemani nenek, jawab Arga. Justru itu masalahnya, sahut suara lain, aku mengenali ibu mertua. Kita tidak tahu apa saja yang Ratna ceritakan padanya. Aku menutup mulutku, menahan napas. Dadaku berdegup keras. Kamu bisa mengaturnya, kan? Tanya ayah mertua lagi. Arga terdiam cukup lama sebelum menjawab. Aku akan coba. Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada teriakan. Aku mundur perlahan, kembali ke kamar sebelum mereka menyadari kehadiranku. Malam itu, aku berbaring di samping Arga dengan mata terbuka, menatap gelap, bertanya-tanya sejak kapan aku menjadi sesuatu yang harus diatur. Keesokan harinya, Arga bersikap lebih manis dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan untukku, memelukku lebih lama, dan beberapa kali bertanya apakah aku bahagia tinggal di rumah ini. Perhatian itu terasa seperti penghiburan, namun juga seperti upaya menutup sesuatu. Aku kembali ke kamar Bu Ratna dengan perasaan campur aduk. Ia menatapku seolah sudah tahu apa yang akan kukatakan. Kamu mendengar sesuatu, katanya pelan. Aku mengangguk, air mataku hampir jatuh. Mereka membicarakan saya. Ia menghela napas panjang. Aku sudah menduganya. Nek, Arga juga terlibat? Tanyaku dengan suara bergetar. Bu Ratna memejamkan mata sejenak, lalu membukanya kembali. Dia tidak memulai semuanya, tapi dia memilih diam. Jawaban itu terasa lebih menyakitkan daripada tuduhan langsung. Diam berarti membiarkan. Diam berarti setuju. Dan Arga, orang yang kucintai, yang kupikir paling memahamiku, ternyata berdiri di sisi yang tidak pernah ia jelaskan padaku. Potongan-potongan itu akhirnya menyatu. Kecelakaan yang bukan kecelakaan. Dokumen yang diubah, percakapan yang disembunyikan, sikap Arga yang berubah. Semuanya membentuk gambaran yang selama ini kutakuti. Aku keluar dari kamar Bu Ratna dengan langkah gontai. Dunia terasa berputar lebih lambat, seolah memberiku waktu untuk mencerna kenyataan pahit itu. Aku ingin marah, aku ingin menangis. Namun yang paling kurasakan adalah duka karena kepercayaanku telah retak. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku menyadari bahwa cinta saja tidak cukup untuk melindungiku dari kebohongan. Dan yang paling menyakitkan, kebohongan itu datang dari orang-orang yang mengaku sebagai keluargaku sendiri. Perasaan duka itu tidak langsung berubah menjadi kemarahan. Ia justru menjelma menjadi kelelahan yang merambat ke seluruh tubuhku. Aku merasa kosong, seperti seseorang yang berdiri di tengah rumah yang tiba-tiba runtuh, sementara aku masih mencoba mengenali puing-puingnya. Namun di balik kekosongan itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Kesadaran bahwa selama ini aku melihat Bu Ratna dengan cara yang keliru. Aku kembali ke kamar belakang dengan langkah yang lebih pelan dari biasanya. Pintu kamar itu kini terasa berbeda bagiku, bukan lagi sekadar ruang sunyi tempat seorang nenek menghabiskan sisa hidupnya. Di balik pintu itu, ada seseorang yang mengetahui jauh lebih banyak daripada yang ia perlihatkan. Bu Ratna menatapku begitu aku masuk. Tatapan itu tidak lagi sekadar tajam dan tenang, ada keyakinan di sana. Seolah ia sudah tahu bahwa hari ini aku datang dengan mata yang terbuka. Kamu sudah melihatnya, bukan? Tanyanya pelan.
Aku tidak langsung menjawab. Aku duduk di kursi kecil, menundukkan kepala, mencoba menyusun kata-kata yang tepat. Saya pikir nenek hanya korban, kataku akhirnya. Perempuan tua yang disingkirkan dan dilupakan. Ia tersenyum kecil. Dan sekarang, aku mengangkat wajahku, menatapnya. Sekarang saya tahu, nenek tidak selemah itu. Untuk pertama kalinya, Bu Ratna tertawa pelan. Tawa itu singkat, namun penuh makna. Aku menunggu kamu mengatakan itu. Sejak hari itu, cara Bu Ratna berbicara berubah. Ia tidak lagi sekadar melemparkan potongan cerita yang terputus-putus. Ia mulai menjelaskan, dengan urutan yang rapi, dengan logika yang jelas. Ia bercerita tentang bagaimana ia menyadari perlahan bahwa kekuasaan dalam keluarga diambil darinya sedikit demi sedikit. Tentang bagaimana keputusan-keputusan penting dibuat tanpa melibatkannya. Tentang bagaimana kecelakaan itu menjadi titik balik yang sempurna bagi mereka yang ingin menyingkirkannya sepenuhnya. Mereka pikir tubuhku yang lumpuh berarti pikiranku juga mati, katanya tenang. Itu kesalahan terbesar mereka. Ia menjelaskan bagaimana ia menyimpan dokumen-dokumen penting jauh sebelum kecelakaan itu terjadi. Bagaimana ia mencatat perubahan-perubahan kecil dalam sikap orang-orang di sekitarnya. Bagaimana ia belajar diam, bukan karena menyerah, tetapi karena menunggu. Balas dendam bukan tentang teriak atau menghancurkan segalanya sekaligus, ucapnya sambil menatap lurus ke arahku. Balas dendam adalah tentang waktu, tentang kesabaran. Aku merasakan tengkukku merinding. Semua yang ia katakan terasa terlalu terencana untuk dianggap sebagai luapan emosi seorang perempuan tua. Ini adalah rencana panjang, disusun selama bertahun-tahun, dipelihara dalam keheningan kamar belakang. Lalu kenapa saya? Tanyaku lirih. Kenapa nenek melibatkan saya? Bu Ratna terdiam sejenak. Matanya memandangku lebih lama dari biasanya. Karena kamu ada di tengah, jawabnya. Kamu cukup dekat untuk melihat semuanya, tapi cukup jauh untuk tetap objektif. Dan yang terpenting, mereka tidak mencurigaimu. Jawaban itu membuatku sadar akan posisiku yang sebenarnya. Aku bukan sekadar menantu baru yang polos. Aku adalah penghubung. Seseorang yang tanpa sadar telah berada di jalur rencana ini sejak awal. Aku mulai menyadari bahwa setiap permintaan kecil Bu Ratna bukanlah kebetulan. Setiap kali ia memintaku mengambilkan sesuatu, mendengarkan cerita tertentu, atau menyimpan dokumen di tempat aman, semuanya memiliki tujuan. Dan aku, tanpa menyadarinya, telah menjadi bagian dari mekanisme itu. Persepsiku tentang diriku sendiri berubah. Aku tidak lagi hanya perempuan yang terombang-ambing di antara cinta dan kebingungan. Aku adalah seseorang yang sudah mengetahui terlalu banyak untuk mundur, namun belum cukup berani untuk melangkah penuh. Di sisi lain, sikap Arga semakin sulit kupahami. Ia masih bersikap lembut, namun kini aku melihat ketakutan di balik sikap protektifnya. Ketakutan bahwa sesuatu akan terbongkar. Ketakutan bahwa aku bukan lagi sekadar istri yang bisa ia lindungi dengan kebohongan kecil. Aku tidak langsung menghadapinya. Aku butuh waktu. Aku butuh memahami peranku sebelum mengambil langkah apapun. Setiap kali aku menatap wajah Arga, aku bertanya-tanya apakah ia menyadari bahwa permainan ini sudah berjalan terlalu jauh. Suatu sore, Bu Ratna menggenggam tanganku dengan kekuatan yang tak kuduga. Aku tidak memintamu untuk membencinya, katanya. Aku hanya memintamu untuk tidak menutup mata. Kata-kata itu menghantamku lebih dalam daripada perintah untuk balas dendam. Ia tidak memaksaku. Ia memberiku pilihan yang berat, namun jujur. Aku meninggalkan kamar itu dengan langkah yang berbeda dari sebelumnya. Punggungku terasa lebih tegak, meski hatiku masih penuh keraguan. Aku kini tahu bahwa Bu Ratna bukan korban pasif yang menunggu diselamatkan. Ia adalah pemain lama yang sedang menunggu saat yang tepat untuk mengakhiri permainannya. Dan aku sudah terlanjur duduk di papan yang sama. Entah sebagai pion, atau sebagai seseorang yang kelak akan mengubah arah permainan. Hari ketika semuanya mulai bergerak terasa berbeda sejak pagi. Udara di rumah itu lebih berat, seolah dinding-dindingnya menyimpan napas yang tertahan. Tidak ada pertengkaran, tidak ada suara keras, namun ketegangan terasa jelas, menempel di kulitku, mengikuti setiap langkahku. Aku bangun dengan perasaan tidak utuh, seperti sebagian dari diriku tertinggal di malam sebelumnya, ketika aku akhirnya menyadari bahwa tidak ada jalan kembali. Bu Ratna memintaku datang lebih awal ke kamarnya. Saat aku masuk, ia sudah duduk setengah bersandar, rambutnya rapi, matanya jernih dan fokus. Tidak ada raut lemah di wajahnya.
Yang kulihat adalah kesiapan. Hari ini, katanya pelan, kita berhenti diam. Jantungku berdegup kencang. Apa yang nenek rencanakan? Ia tidak menjawab dengan kata-kata panjang. Ia hanya menunjuk map-map yang telah kukenal, dokumen lama, salinan laporan, catatan keuangan, dan rekaman suara yang entah sejak kapan disimpannya. Semua bukti yang selama ini hanya berdiam di kamar belakang, kini siap keluar ke ruang terang. Keluarga akan berkumpul malam ini, ucapnya. Aku ingin kamu ada di sana. Aku menelan ludah. Mereka akan tahu. Memang itu tujuannya. Sepanjang hari, aku berjalan seperti bayangan. Tanganku dingin, kepalaku penuh. Setiap kali aku menatap Arga, ada pertanyaan besar yang menggantung di antara kami. Ia tampak gelisah, berkali-kali menatap ponselnya, berbicara singkat lalu menjauh. Aku tahu, ia juga merasakan sesuatu akan terjadi. Malam itu, ruang tengah dipenuhi anggota keluarga. Semua duduk rapi, seolah ini hanya pertemuan biasa. Namun ketika perawat mendorong kursi roda Bu Ratna ke tengah ruangan, keheningan langsung jatuh. Tidak ada yang menyangka ia akan hadir. Ada yang ingin aku sampaikan, ucap Bu Ratna dengan suara tenang namun tegas. Aku berdiri di belakangnya, tanganku gemetar. Semua mata tertuju pada kami. Ayah mertua tampak menegang. Ibu mertua menatapku dengan pandangan yang tak bisa ku terjemahkan. Dan Arga, ia menatapku, seolah meminta penjelasan yang tak bisa kuberikan. Satu persatu, Bu Ratna membuka kebenaran. Tentang keputusan-keputusan sepihak. Tentang warisan yang dialihkan. Tentang kecelakaan yang direkayasa sebagai musibah. Bukti-bukti ditunjukkan. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama berlebihan. Hanya fakta yang jatuh seperti palu. Pelan, namun menghancurkan. Aku diam bukan karena aku kalah, kata Bu Ratna. Aku diam karena aku menunggu. Suasana memanas. Suara-suara mulai meninggi. Tuduhan saling dilempar. Namun di tengah semua itu, pandanganku hanya tertuju pada Arga. Wajahnya pucat. Ia tidak menyangkal, tapi juga tidak membela. Diamnya lebih menyakitkan daripada kebohongan. Nayara, ucap ayah mertua tiba-tiba. Kamu tahu semua ini. Semua mata beralih padaku. Dadaku terasa seperti diremas. Inilah saatnya. Pilihan yang selama ini kutunda akhirnya berdiri di hadapanku, jelas dan tak terhindarkan. Aku menatap Arga. Ia menggeleng pelan, matanya memohon. Dalam tatapan itu, ada cinta, ada ketakutan, dan ada penyesalan yang terlambat. Aku menarik napas panjang. Saya tahu, jawabku akhirnya. Suaraku bergetar, tapi jelas. Dan saya tidak bisa lagi diam. Kalimat itu seperti memutus sesuatu di dalam diriku. Aku merasakan versi lama diriku runtuh, perempuan yang selalu ingin menyenangkan, yang percaya bahwa cinta bisa menutup semua luka. Versi itu hilang malam itu. Arga berdiri, mendekatiku. Kenapa kamu lakukan ini? Tanyanya lirih. Aku berusaha melindungimu. Dengan kebohongan, balasku pelan. Atau dengan membiarkan ketidakadilan terus terjadi? Ia terdiam. Dan dalam diam itu, aku tahu jawabannya. Malam itu berakhir tanpa penyelesaian yang rapi. Tidak ada pemenang. Tidak ada pelukan damai. Hanya keluarga yang retak, rahasia yang terbuka, dan hati yang terluka. Bu Ratna dibawa kembali ke kamarnya dengan wajah tenang. Seolah beban bertahun-tahun akhirnya terangkat. Aku kembali ke kamar sendirian. Arga tidak menyusul. Aku duduk di tepi ranjang, menatap cermin, dan hampir tidak mengenali perempuan yang menatap balik. Matanya lebih tegas, lebih lelah, namun juga lebih jujur. Aku tahu, apapun yang terjadi setelah ini, hidupku tidak akan pernah sama. Pernikahanku mungkin tidak akan bertahan. Keluarga ini tidak akan pernah kembali utuh. Namun untuk pertama kalinya, aku tidak menyesal. Karena malam itu, aku tidak hanya memilih kebenaran. Aku memilih untuk tidak lagi mengkhianati diriku sendiri. Keputusan itu tidak langsung memberiku kelegaan. Justru sebaliknya, pagi setelah malam panjang itu terasa paling sunyi sepanjang hidupku. Rumah besar yang dulu tampak megah kini seperti bangunan kosong yang kehilangan jiwa. Tidak ada suara gelas beradu, tidak ada sapaan hangat di meja makan. Setiap orang berjalan dengan wajah tertutup, membawa pikirannya masing-masing, seolah takut saling menatap. Aku duduk sendirian di kamar, menatap cahaya pagi yang masuk lewat jendela. Kepalaku berat,
bukan karena kurang tidur, melainkan karena kesadaran bahwa hidup yang kukenal telah runtuh. Pernikahan yang kujalani dengan penuh harapan kini berdiri di ujung yang rapuh. Keluarga yang kuanggap tempat pulang berubah menjadi medan luka yang terbuka. Bu Ratna memintaku datang siang itu. Ketika aku masuk ke kamarnya, aku melihat perubahan yang tak bisa kuabaikan. Wajahnya terlihat lebih tenang, namun juga lebih lelah. Seolah beban yang ia pikul bertahun-tahun akhirnya dilepaskan, meninggalkan tubuh yang harus menanggung sisa-sisanya. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, meski jawabanku tidak sepenuhnya jujur. Saya masih belajar menerima semuanya. Ia tersenyum tipis. Balas dendam memang tidak pernah membawa kebahagiaan, katanya. Yang ia bawa hanyalah akhir. Aku terdiam. Selama ini aku membayangkan balas dendam sebagai sesuatu yang penuh kemenangan, keadilan ditegakkan, pelaku menyesal, luka terobati. Namun yang kulihat sekarang hanyalah keluarga yang tercerai-berai, hubungan yang hancur, dan kesunyian yang menyisakan banyak pertanyaan. "Kamu menyesal?" tanyaku hati-hati. Bu Ratna menatap jendela, lalu kembali padaku. "Tidak," jawabnya jujur. "Aku menyesal terlalu lama diam. Tapi aku juga tahu, apa yang kulakukan menuntut harga." Harga itu mulai terlihat satu persatu. Ayah mertua mengurung diri di ruang kerjanya, menghadapi konsekuensi hukum dan sosial yang tak lagi bisa ia hindari. Ibu mertua jatuh sakit, bukan karena fisik semata, melainkan karena rasa malu dan kehilangan yang datang bersamaan. Dan Arga, ia semakin menjauh, terjebak di antara kesetiaan pada darahnya dan rasa bersalah pada istrinya. Kami akhirnya berbicara, 2 hari setelah semuanya terbongkar. Ia datang ke kamar dengan wajah yang tak lagi kukenal, lebih dewasa, lebih rapuh. "Aku salah," katanya tanpa pembelaan. Aku pikir dengan diam, semuanya bisa terkendali. Aku menatapnya lama. Cinta itu masih ada, namun tidak lagi sama. Diam bukan berarti netral, Arga, jawabku pelan. Diam berarti memilih sisi yang paling aman. Ia menunduk. Tidak ada lagi yang bisa kami perbaiki dengan kata-kata. Beberapa luka terlalu dalam untuk ditambal dengan penyesalan. Keputusan kami berpisah tidak diambil dengan emosi. Ia datang sebagai kesadaran bersama bahwa kami telah berubah menjadi 2 orang yang tidak lagi berjalan di arah yang sama. Tidak ada teriakan, tidak ada drama. Hanya air mata yang jatuh pelan, mengiringi akhir dari sebuah cerita yang dulu kami harapkan abadi. Hari aku meninggalkan rumah itu, aku berhenti sejenak di lorong panjang menuju pintu depan. Aku menoleh ke arah kamar belakang, tempat semuanya bermula. Bu Ratna berdiri di sana, didorong kursi rodanya oleh perawat. Ia menatapku dengan mata yang penuh arti. "Kamu bebas sekarang," katanya. Aku tersenyum kecil. "Terima kasih sudah mempercayai saya." Ia mengangguk. "Terima kasih sudah berani." Langkah kakiku terasa ringan sekaligus berat saat aku melangkah keluar. Aku tidak membawa banyak barang, namun aku membawa sesuatu yang jauh lebih besar, kesadaran tentang siapa diriku dan apa yang pantas kuperjuangkan. Di luar, dunia tidak berubah. Jalanan tetap ramai, orang-orang tetap menjalani hidup mereka. Namun bagiku, segalanya terasa baru. Aku bukan lagi Nayara yang datang ke rumah itu dengan hati polos dan keinginan untuk menyenangkan semua orang. Aku adalah perempuan yang telah melihat kebenaran dari dekat, merasakannya melukai, dan tetap memilih untuk tidak berpaling. Aku belajar bahwa kebenaran tidak selalu menyelamatkan hubungan, tidak selalu menghadirkan keadilan yang manis. Terkadang, ia hanya membersihkan ilusi dan meninggalkan kita sendirian dengan diri sendiri. Namun dari kesendirian itulah, aku menemukan kekuatan yang selama ini tidak pernah kusadari. Dendam Bu Ratna telah mencapai akhirnya, bukan dengan kehancuran yang gemuruh, melainkan dengan keheningan yang jujur. Dan aku berdiri di atas puing-puing hidupku, tidak sebagai korban, tidak sebagai pahlawan, melainkan sebagai perempuan yang akhirnya berani menentukan jalannya sendiri. Masa depanku masih samar. Namun untuk pertama kalinya, aku melangkah ke arahnya tanpa rasa takut. Karena aku tahu, apapun yang menungguku di depan, aku tidak lagi hidup dalam kebohongan. Dan itu sudah cukup.